Dr. Al-Habib Ali Hasan Al-Bahar LCMA. Beliau ini dilahirkan di Jakarta pada tanggal 15 bulan 676 ya. Jadi usianya masih sangat muda sekali. Alhamdulillah sudah ilmunya sudah cukup dan terus dikembangkan. Kemudian status sudah menikah ya, alhamdulillah. Latar belakang pendidikan yaitu S1, S2 ini di Kerajaan Yordania ya. Sekarang beliau status menjadi dosen di YIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sampai saat ini alhamdulillah masih aktif di acara-acara pemudaan majelis taklim, baik dari majelis taklim ke majelis taklim yang lain dan juga di perkantoran-perkantoran ibu kota Jakarta. Kami persilahkan kepada Al-Habib Ali Hasan Al-Bahar untuk menyampaikan makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la yazidu fi mulkihi hamdul hamdin wa la yanqusuhu juhudul jahidin, la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Thumma salatu wassalam ala sayyidina Muhammad sahibi syari'atil gharra wal mahajjatil bayda wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kaya, maha segala-galanya. Tidak sedikit pun pujaan dan pujian kita akan menambah kebesarannya. Tidak juga pengingkaran yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang mengingkarinya akan mengurangi kebesarannya. Tuhan yang tidak mengambil untung dari taat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tuhan yang tidak menanggung rugi karena maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Salawat dan salam tercurahkan untuk kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatizah, terutama pimpinan pesantren Nurul Khalil, Kiai Haji Zubair Muntasar mata'anallah bituli hayatihi, para asatizah yang lainnya, terutama guru saya Kiai Asmawi mata'anallah bituli hayatih, Habib Abdullah Al-Attas mata'anallah bituli hayatih, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sehat insyaallah. Apa kabar? Baik. Hari ini kita berdiskusi hal yang paling penting dari yang penting. Betul. Kita akan berbicara mengenai pondasi, kita akan berbicara mengenai asas, kita akan berbicara hal yang disebut dengan prinsip. Kita sering berbicara tapi kita tidak berbicara hal yang prinsip. Kita membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak prinsip. Pada kesempatan pagi hari ini saya merasa berbahagia sekali dan terjunjung sekali untuk bisa hadir di tengah saudara-saudara yang saya cintai, untuk sama-sama kita membahas hal yang perlu kita bahas. Makalah yang saya buat ringan tapi insya Allah padat dengan makna. Saya berikan judul makalah tersebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kurung Asy'ariyah, tantangan realita dan solusi. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah. Yang ingin saya bahas di sini tantangan realita
kenyataan sekarang, tantangan sebagai ahli sunnah dan sebagai Asy'ariyah, apa saja tantangannya? Apa yang kita hadapi sekarang? Kemudian solusinya bagaimana? Pada pendahuluan saya katakan di sana bahwa sering kita mendengar suara-suara untuk menyelamatkan umat. Suara-suara yang kita dengar di mana-mana, semangat untuk mengembalikan kejayaan umat. Suara-suara tersebut hadir didasari oleh kesadaran bahwa umat Islam secara keseluruhan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dalam kondisi terpuruk di banyak dimensi kehidupan, kalau tidak kita katakan di setiap dimensi kehidupan. Sekarang kalau misalnya disebut umat Islam, apa yang bisa dibanggakan dari umat Islam? Sama-sama pengurus masjid berkelahi. Loh, betul. Di sini tidak ada. Makanya tertawa. Iya, sama-sama pengurus masjid berkelahi. Ustadz dengan ustadz tidak akur. Keadaan yang sangat menyedihkan. Dunia berantakan, akhirat tidak ada jaminan untuk bisa selamat. Didasari oleh kesadaran seperti itu, memang kita dengar suara-suara untuk menyelamatkan umat, untuk membangkitkan umat. Tetapi saya pribadi dan insya Allah hadirin juga setuju dengan saya, ketika kita berbicara umat Islam, mayoritas adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita berbicara ahlus sunnah wal jamaah, berarti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Inilah yang disebut di dalam kitab-kitab yang otentik, rujukan yang terpercaya. Ketika kita membenahi Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti kita sudah membenahi umat Islam secara keseluruhan. Karena umat Islam mayoritasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika kita membenahi, kita merapikan barisan, kita membenahi pandangan, kita mengarahkan kepada arah yang benar, berarti kita sudah ikut serta untuk menyelamatkan umat, untuk membangkitkan umat.